Sugeng Wilujeng para sahabat semuanya, kembali bertemu dengan saya Iin Setiawati. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang penerapan fungsi turunan dalam kehidupan sehari-hari dengan submaterinya adalah koordinat optimum dari sebuah fungsi. Penerapan fungsi turunan dalam kehidupan sehari-hari merupakan materi kelas 12 MIPA. Dan untuk submateri hari ini kita akan belajar tentang nilai stasioner. Ada 3 cara untuk menentukan jenis-jenis titik stasioner. Yang pertama, uji kiri kanan titik stasioner, di mana kita akan menggunakan turunan pertama. Jika dari positif ke negatif, maka disebut titik balik maksimum. Gambarnya adalah seperti berikut ini. Dari plus ke min, maka disebut titik balik maksimum. Dari negatif ke positif, maka disebut titik balik minimum. Gambarnya adalah seperti berikut ini. Dari negatif ke negatif atau dari positif ke positif disebut titik belok. Adapun gambarnya adalah seperti berikut ini. Cara kedua adalah menggunakan turunan kedua. Jika turunan kedua lebih besar dari 0, maka disebut titik balik minimum. Jika turunan kedua lebih kecil dari 0, maka disebut titik balik maksimum. Jika turunan kedua sama dengan 0, maka disebut titik belok. Yang ketiga, jika terdapat bentuk A cos X ditambah B sin X ditambah C untuk interval 0 sampai dengan 360, maka mencari maksimum rumusnya adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C. Cari nilai minimumnya adalah min akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C. Ada satu catatan penting bahwa fungsi cos dan sin itu mempunyai nilai maksimum 1 dan minimum min 1. Kita mulai dengan contoh soal 1. Diketahui fx sama dengan cos 2x, batasnya adalah 0 sampai dengan 360. Cara pertama, kita akan menggunakan uji kiri kanan. Kita cari turunan pertama dari fx, turunan cos adalah min sin, turunan dari 2x adalah 2, sehingga turunan pertamanya adalah min 2 sin 2x. Untuk mencari titik stasionernya, maka turunan pertama kita sama dengan kan 0. Kita bagi dengan min 2, maka diperoleh sin 2x sama dengan 0. Sin yang harganya 0 adalah sin 0. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus persamaan trigonometri. 2x1 sama dengan 0 ditambah k dikali 360. Kita bagi 2, maka x1 sama dengan 360 dibagi 2 adalah 180. Pada saat k sama dengan min 1 dikali 180 adalah min 180, tidak memenuhi karena terletak di luar batas. Pada saat k sama dengan 0, maka 0 dikali 180 adalah 0, memenuhi karena terletak dalam batas. Pada saat k sama dengan 1 dikali 180 adalah 180, memenuhi karena terletak dalam batas. Persamaan trigonometri yang kedua adalah 2x2 sama dengan 180 dikurangi 0 adalah 180, ditambah k dikali 360. Saya bagi 2, 180 dibagi 2, 90, 360 dibagi 2, 180. Pada saat k sama dengan min 1, 90 ditambah min 1 dikali 180 adalah min 90, tidak memenuhi karena terletak di luar batas. Pada saat k sama dengan 0, 90 ditambah 0 dikali 180 adalah 90, memenuhi karena terletak dalam batas. Pada saat k sama dengan 1, 90 ditambah 1 dikali 180 adalah 270, memenuhi karena terletak dalam batas. Maka titik-titik stasionernya adalah 0, 90, 180, dan 270. Kita masukkan dalam garis bilangan, batasnya adalah 0 sampai dengan 360 derajat, titik ekstrimnya adalah 90, 180, dan 270. Kita akan cek tanda, ambil x sama dengan 15 yang letaknya terletak di sini. Kemudian kita masukkan dalam turunan pertama, x kita ganti 15, 2 dikali 15 adalah 30, sin 30 adalah setengah, kemudian di sini kita coret, ternyata diperoleh harganya adalah negatif. Maka disimpulkan untuk daerah di sini, itu nilainya adalah negatif, kemudian positif, di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Berdasarkan uji kiri kanan, titik balik maksimum itu diperoleh dari plus ke min. Maka harga x yang memenuhi adalah 0, 180, dan 360. Kita substitusikan ke dalam fungsi fx. Kita mulai dengan f0, maka di sini x saya ganti 0, cos 0 itu adalah 1. Kemudian kita ganti dengan 180, 2 dikali 180 adalah 360, cos 360 adalah 1. Berikutnya kita masukkan 360, 2 dikali 360 adalah 720. Karena sudut lebih besar dari 360, kita gunakan rumus 0 ditambah 2 dikali 360, maka alfanya adalah 0. Cos 0 adalah 1. Maka titik balik maksimumnya adalah
0 derajat, 1, 180 derajat, 1, 360 derajat, 1. Dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum itu sama di semua titik, yaitu 1. Titik balik minimum terjadi dari negatif ke positif, maka harga X yang memenuhi adalah 90 dan 270 derajat. Kita substitusikan dalam fungsi fx sama dengan cos 2x. X kita ganti dengan 90, 2 dikali 90 adalah 180, cos 180 adalah min 1. Kemudian X kita ganti dengan 270, 2 dikali 270 adalah 540. Karena sudut lebih besar dari 360, maka kita gunakan rumus 180 ditambah 1 dikali 360. Diperoleh alfa 180. Cos 180 adalah min 1. Maka koordinat titik balik minimumnya adalah 90 derajat, min 1, 270 derajat, min 1. Dapat disimpulkan bahwa nilai minimum di semua titik itu sama, yaitu min 1. Cara kedua akan saya bahas pada contoh soal 5 dan 6. Kita lanjutkan contoh soal 2. Diketahui fx sama dengan 4 cos x ditambah cos 2x. Batasnya adalah 0 sampai dengan 2pi. Batas ini merupakan kuadran 1 sampai dengan 4. Kita cari terlebih dahulu turunan pertama dari fx. Turunan dari cos adalah min sin. Turunan dari cos adalah min sin, turunan dari 2x adalah 2. Sin 2x kita jabarkan menjadi 2 sin x cos x, kemudian kita kalikan pelangi, min 2 dikali 2 adalah min 4. Di sini terdapat variabel yang sama, kita gunakan sifat distributif penjumlahan, kita keluarkan min 4 sin x, maka diperoleh seperti berikut ini. Kemudian turunan pertama kita sama dengan kan 0, maka diperoleh persamaan, min 4 sin x sama dengan 0. Yang kedua adalah 1 ditambah cos x sama dengan 0. Kita mulai dengan persamaan yang pertama. Kita bagi dengan min 4, maka diperoleh sin x sama dengan 0. Karena terletak pada interval berikut, yaitu di kuadran 1 sampai dengan 4, maka sin yang harganya 0 adalah 0 derajat dan 2pi. Persamaan yang kedua adalah 1 ditambah cos x. 1 saya pindah ruas jadi min 1. Karena batasnya terletak di kuadran 1 sampai dengan 4, maka cos yang harganya negatif adalah pi, maka diperoleh titik-titik stasionernya adalah 0, pi, dan 2pi. Kita akan menggunakan uji turunan kedua, maka kita akan mencari turunan kedua dari turunan pertama berikut ini. Turunan dari sin adalah cos, turunan dari sin adalah cos, turunan dari 2x adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4. Pada saat x sama dengan 0, kita masukkan ke dalam turunan kedua, maka diperoleh cos 0 itu adalah 1, sehingga turunan keduanya adalah min 8. Karena negatif, maka nilainya lebih kecil dari 0, maka 0 derajat adalah titik balik maksimum. Untuk mencari nilai maksimum, kita masukkan ke dalam fx, x kita ganti dengan 0, cos 0 adalah 1, maka nilai maksimumnya adalah 5, sehingga titik balik maksimum yang pertama adalah 0 derajat, 5. Untuk x sama dengan pi, maka turunan kedua kita ganti dengan pi. Cos 180 adalah min 1. Kita sederhanakan maka diperoleh 0. Karena turunan kedua sama dengan 0, maka disebut titik belok. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi fx. X kita ganti dengan pi. Cos 180 adalah min 1. Kita sederhanakan menjadi min 3. Maka koordinat titik beloknya adalah pi, min 3. Kita lanjutkan dengan x sama dengan 2pi. Kita masukkan ke dalam turunan kedua, x kita ganti dengan 2pi. Karena di sini ada sudut lebih besar dari 360 derajat, kita gunakan rumus 0 ditambah 2 dikali 2pi, maka alfanya adalah 0. Cos 2pi adalah 1, cos 0 adalah 1. Kita sederhanakan maka diperoleh min 8. Karena lebih kecil dari 0, maka disebut titik balik maksimum. Kita masukkan 2pi ke dalam fx, x kita ganti dengan 2pi. Karena di sini sudut lebih besar dari 360, maka kita gunakan rumus 0 ditambah 2 dikali 2pi, maka alfanya adalah 0. Cos 360 adalah 1, cos 0 adalah 1. Kita sederhanakan menjadi 5. Maka titik balik maksimum yang kedua adalah 2pi, 5. Kita lanjutkan dengan contoh soal 3. Diketahui fx seperti berikut ini, batasnya adalah 0 sampai 2pi. Untuk mencari turunan pertama, kita gunakan rumus u per v. U-nya adalah sin x, turunan dari sin adalah cos, v-nya adalah 2 ditambah cos x, maka v aksennya adalah min sin x. Kita masukkan ke dalam rumus turunan pertama, yaitu seperti berikut ini. Kemudian kita kalikan pelangi, cos 2x kali 2 adalah 2 cos x dikali cos x adalah cos kuadrat x, sin x dikali sin x adalah sin kuadrat x. Ini merupakan rumus identitas trigonometri yang nilainya adalah 1.
Kemudian turunan pertamanya kita sama dengankan 0, sehingga diperoleh persamaan trigonometri 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0. 1 saya pindah menjadi min, kemudian saya bagi 2, maka diperoleh cos X sama dengan min setengah. Cos yang harganya setengah itu adalah 60 derajat. 60 derajat di sini adalah alfa. Min di sini menyatakan kuadran. Cos yang bernilai negatif itu di kuadran 2 dan 3. Kita mulai dengan kuadran 2. Rumus di kuadran 2 adalah 180 min alfa. Alfanya adalah 60. Maka diperoleh X-nya adalah 120 derajat. Kita ubah menjadi pi dibagi 180, maka diperoleh 2/3 pi. Rumus di kuadran 3 itu adalah 180 ditambah alfa. Alfanya adalah 60, maka diperoleh bahwa X-nya adalah 240. Kita ubah menjadi pi dibagi 180, maka X sama dengan 4/3 pi. Sehingga diperoleh titik-titik ekstrimnya adalah 2/3 pi dan 4/3 pi. Kita masukkan ke dalam garis bilangan. Batasnya adalah 0 sampai dengan 2 pi. Kemudian titik ekstrimnya adalah 2/3 pi dan 4/3 pi. Kita cek tanda. Kita ambil X sama dengan 60 derajat yang letaknya di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam turunan pertama. X kita ganti dengan 60 derajat. Cos 60 adalah setengah. Maka diperoleh turunannya bernilai positif. Sehingga untuk daerah berikut ini harganya adalah positif. Di sini negatif, di sini positif. Kita akan menggunakan uji kiri kanan bahwa titik balik maksimum itu dari plus ke min, maka harga X yang memenuhi adalah 2/3 pi atau 120 derajat. Kita masukkan ke dalam fx, X kita ganti dengan 120. Rumus di kuadran 2 itu adalah 180 min alfa, maka alfanya adalah 60 derajat. Karena terletak di kuadran 2, maka sin bernilai positif dan cos bernilai negatif, sehingga tanda plus di sini berubah menjadi min. Sin 60 adalah setengah akar 3, cos 60 adalah setengah. Kita sederhanakan menjadi setengah akar 3 dibagi 3/2. Tanda bagi menjadi kali, maka 3/2 dibalik menjadi 2/3. 2 kita coret, maka diperoleh nilai maksimumnya adalah akar 3/3, sehingga koordinat titik balik maksimumnya adalah 2/3 pi, akar 3/3. Titik balik maksimum itu dari min ke plus, maka harga X yang memenuhi adalah 4/3 pi atau 240 derajat. Kita masukkan ke dalam fx, kita ganti X dengan 240, maka ini terletak di kuadran 3. Rumus kuadran 3 adalah 180 ditambah alfa, maka alfanya adalah 60 derajat. Di kuadran 3, sin bernilai negatif, cos bernilai negatif. Sehingga di sini sin bernilai negatif, tanda plus di sini berubah menjadi negatif. Sin 60 adalah setengah akar 3, cos 60 adalah setengah. Kita sederhanakan menjadi min setengah akar 3 dibagi 3/2. Tanda bagi menjadi kali dengan syarat dibalik, 3/2 dibalik menjadi 2/3. Kita coret 2-nya, maka diperoleh min akar 3/3. Maka koordinat titik balik minimumnya adalah 4/3 pi, min akar 3/3. Kita lanjutkan dengan contoh soal 4. Diketahui fx seperti berikut ini. Batasnya adalah 0 sampai dengan 2 pi. Di sini kita memperoleh bentuk a cos x ditambah b sin x ditambah c. Harga a adalah 6, harga b adalah 2 akar 3, harga C adalah 1. Kita masukkan ke dalam nilai maksimum, yaitu akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 1. A-nya adalah 6, B-nya adalah 2 akar 3. 6 dikuadratkan adalah 36, 2 dikuadratkan 4, akar dikuadratkan hilang, maka 4 kali 3 adalah 12. Beroleh 36 ditambah 12 adalah akar 48. Akar 48 kita sederhanakan, diperoleh akar 16 dikali 3, akar 16 adalah 4, maka nilai maksimumnya adalah 4 akar 3 ditambah 1. Sehingga disimpulkan bahwa nilai maksimumnya adalah 1 ditambah 4 akar 3. Untuk mencari nilai minimum, rumusnya adalah min akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C. A-nya adalah 6, B-nya adalah 2 akar 3, maka diperoleh 36 ditambah 12 adalah 48. Kita sederhanakan menjadi 4 akar 3. Sehingga disimpulkan nilai minimumnya adalah 1 dikurangi 4 akar 3. Kita lanjutkan contoh soal 5, di mana Y seperti berikut ini. Kita akan menggunakan rumus bahwa cos itu bernilai maksimum 1, bernilai minimum min 1. 1 dan min 1 ini akan kita substitusikan kepada fungsi cos, sehingga diperoleh Y sama dengan min 2. Kemudian ini harganya adalah 1, dikurangi 7, disederhanakan diperoleh min 9. Kemudian cos di sini akan kita ganti dengan min 1, maka diperoleh min 5. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai maksimumnya adalah min 5
dan nilai minimumnya adalah min 9. Kita lanjutkan dengan contoh soal 6. Diketahui Y seperti berikut ini. Fungsi sin itu memiliki maksimum 1 dan minimumnya adalah min 1. Kita akan substitusikan 1 dan min 1 ini ke fungsi sin 2x. Maka diperoleh 3 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 8. Kemudian 3 dikali min 1 ditambah 5 itu sama dengan 2. Maka dapat disimpulkan nilai maksimumnya adalah 8. Nilai minimumnya adalah 2. Kita lanjutkan dengan contoh soal 7. Diketahui Y seperti berikut ini dan tidak ada batasnya. Langkah pertama kita cari turunan dari sin pangkat 4 theta. Kita gunakan dalil rantai sin. K-nya adalah 1, kemudian N-nya adalah 4, U-nya adalah theta, maka turunan pertamanya adalah 1. Sehingga diperoleh turunan pertamanya adalah 1 dikali 4, kemudian 4 dikurangi 1, turunan dari sin adalah cos. Sehingga diperoleh turunan pertamanya adalah 4 sin pangkat 3 theta dikali cos theta. Pangkat 3 di sini akan kita pecah menjadi pangkat 2 dan pangkat 1. 4 kita pecah menjadi 2 dikali 2. Akan kita arahkan ke rumus sudut ganda sin seperti berikut ini. Kemudian kita akan mencari turunan dari cos pangkat 6. Kita gunakan dalil rantai cos. K-nya adalah 1, kemudian N-nya adalah 6. U-nya adalah theta, maka U aksennya adalah 1. Sehingga turunan dari cos pangkat 6 itu adalah 1 dikali 6, 6 dikurangi 1. Turunan dari cos adalah min sin, kita sederhanakan menjadi bentuk seperti berikut ini. Cos pangkat 5 akan kita pecah menjadi pangkat 4 dan pangkat 1. 6 kita pecah menjadi min 3 dikali 2, akan kita arahkan ke rumus sudut ganda sin seperti berikut ini. Maka turunan dari Y adalah seperti berikut ini. Kita gunakan sifat distributif penjumlahan, sin 2 theta kita keluarkan, kemudian turunan pertama ini kita nolkan, maka diperoleh persamaan trigonometri sin 2 theta sama dengan 0, atau 2 sin kuadrat theta dikurangi 3 cos pangkat 4 theta sama dengan 0. Kita mulai dengan sin 2 theta sama dengan 0. Sin yang harganya 0 adalah sin 0. Kemudian kita gunakan rumus pertama yaitu 2x1 sama dengan 0 ditambah K dikali 360. Kita bagi 2, maka 360 dibagi 2 adalah 180. Pada saat K sama dengan min 1, maka diperoleh X sama dengan min 180 tidak memenuhi karena tidak terletak dalam batas. Pada saat 0, 0 dikali 180 adalah 0 memenuhi karena terletak dalam batas. Pada saat 1, itu X sama dengan 180 memenuhi karena terletak dalam batas. Rumus persamaan sin yang kedua adalah 180 min alfa. Kita bagi 2, 180 bagi 2 adalah 90, 360 bagi 2 adalah 180. Pada saat K sama dengan min 1, maka X sama dengan min 90. Tidak memenuhi karena tidak terletak dalam batas. Pada saat K sama dengan 0, maka X 90 memenuhi karena terletak dalam batas. Pada saat K sama dengan 1, 90 ditambah 1 kali 180, maka diperoleh X sama dengan 270 memenuhi karena terletak dalam batas. Kita masukkan titik-titik ekstrim ke dalam garis bilangan, yaitu 0, kemudian 90, 180, dan 270. Kita uji tanda, kita ambil X sama dengan 60, letaknya itu terletak di sini. Kita masukkan ke dalam turunan pertama, theta kita ganti dengan 60, 2 dikali 60 adalah 120, sin di kuadran 2 bernilai positif. Maka sin 120 itu adalah akar 3 per 2, sin 60 adalah akar 3 per 2, cos 60 adalah setengah. Kita sederhanakan, maka akar 3 dikuadratkan 3, 2 dikuadratkan 4, kemudian 2 dipangkatkan 4 adalah 16. Kita samakan penyebut, maka dari sini dapat disimpulkan bahwa nilainya adalah positif. Sehingga daerah yang ada 60 derajatnya ini bernilai positif, di sini negatif, di sini negatif. Berdasarkan uji kiri kanan, maka titik balik maksimum itu dari plus ke negatif. Dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum terletak pada X sama dengan 90 dan 270. Kita hanya akan mengambil satu titik yaitu 90 derajat. Karena nilai maksimum di 90 dan 270 adalah sama. Kita substitusikan theta ke dalam f theta. Theta kita ganti dengan 90. Sin 90 adalah 1, cos 90 adalah 0. Kita sederhanakan sama dengan 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai maksimumnya baik di 90 derajat maupun di 270 derajat adalah 1. Kita lanjutkan contoh soal 7 seperti berikut ini. Tidak ada intervalnya. Kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu. Turunan sin adalah cos,
Kemudian turunan sin kuadrat theta kita gunakan dalih rantai sin, yaitu 2 dikali 9 adalah 18, 2 dikurangi 1 adalah 1, turunan dari sin adalah cos. Turunan pertama kita sama dengan kan 0, kita gunakan distribusi penjumlahan, cos theta kita keluarkan, maka diperoleh dua persamaan, yaitu 6 cos theta sama dengan 0, atau 2 dikurangi 3 sin theta sama dengan 0. Kita mulai dengan 6 cos theta sama dengan 0, kita sederhanakan, kita bagi dengan 6, maka cos theta sama dengan 0. Cos yang harganya 0 di kuadran 1 sampai dengan 4 itu adalah 90 derajat dan 270 derajat. Kita masukkan ke dalam garis bilangan 0, 90, 270, 360 derajat. Kita cek tanda, kita ambil X sama dengan 30, itu yang letaknya di sini. Kita masukkan ke dalam turunan pertama. Turunan pertamanya adalah berikut ini. Kemudian theta kita ganti dengan 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Sin 30 adalah setengah. 18 dengan 2 kita sederhanakan. Maka kita peroleh penyebut per 2. Kita sederhanakan diperoleh 3 akar 3 per 2. Ini nilainya adalah positif. Sehingga dapat disimpulkan di daerah 30 ini adalah positif, negatif, positif. Berdasarkan uji titik kiri kanan, nilai maksimum itu dari plus ke min. Maka dapat disimpulkan harga X yang memenuhi adalah 90 derajat. Kita masukkan ke dalam F theta, kemudian theta kita ganti dengan 90, sin 90 adalah 1, maka disederhanakan menjadi 3. Persamaan yang kedua adalah 2 dikurangi 3 sin theta yang diperoleh dari sini. Kemudian kita sederhanakan, maka diperoleh sin theta sama dengan 2 per 3. 2 per 3 ini akan kita substitusikan ke dalam persamaan F theta. Sin theta kita ganti dengan 2 per 3. Kita sederhanakan, maka diperoleh adalah 4. Di sini terdapat dua nilai maksimum, yaitu 3 dan 4. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum, maka dapat disimpulkan bahwa nilai maksimumnya adalah 4. Demikianlah pembelajaran tentang penerapan fungsi turunan trigonometri dengan submaterinya adalah nilai maksimum. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Terima kasih.